Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya, Kapri. Pagi ini saya ingin men-sharingkan tentang seorang sepasang anak jalan ya, yang satu sudah remaja sih, uh, yang melahirkan karena ya hasil hubungan yang dengan hubungan kesepakatan lah. Pagi hari sekitar jam 4 pagi, tempat tinggal saya dengan anak-anak ada yang ketuk-ketuk, ada yang manggil-manggil dari luar. Tok 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 tok. Kapri, Assalamualaikum. Kapri, Assalamualaikum. Saya dengar dari dalam, siapa nih teriak subuh-subuh ini? Lalu saya melangkah dari jendela, saya lihat, ada orang di luar. Karena jauh saya tidak kurang mengenal siapa. Lalu saya buka pintu, lalu saya lihat, saya kaget. Wah, seorang anak yang pernah 2 tahun yang lalu tinggal sama saya, sekolah SMP, dan dia mungkin lebih memilih jalan menghilang. Setelah 2 tahun baru saya ketemu lagi dan dia muncul tiba-tiba ke sini dengan seorang wanita yang lebih dewasa ya. Anak ini sekitar usianya sekarang 15-16 tahun ya. Dia datang dengan seorang wanita yang setelah saya ketahui umurnya sekitar 20 tahunan ya. 20 tahunan dalam keadaan hamil. Sepertinya mau melahirkan. Saya tanya, "Hei Gus, kemana aja kau? Udah lama gak kelihatan. Menghilang begitu aja, kan tiba-tiba ada apa nih?" "Ini kak, saya minta tolong kak. Ini ada perempuan mau melahirkan. Saya bingung kak, mau bawa kemana?" "Lah kok dibawa ke sini?" Saya bilang. "Ya bawa ke rumah sakit lah, orang melahirkan. Masih rumah sakit tuh. Tapi saya nggak tahu kak bagaimana. Saya nggak punya uang gimana." "Lah itu emang siapa perempuan itu?" Dia bilangnya istri saya. Kaget, kamu masih kecil punya istri?" Perempuan saya, "Kamu orang dari mana?" Dia berkata dari tempat yang berada di Jawa Barat, ujung sana, ujung Jawa Barat. "Ini anak siapa Gus?" "Yang mana?" "Anak saya kak." "Kamu masih kecil punya anak?" Terlihat usia perempuan ini lebih dewasa 5-6 tahun ya dari si Agus ini. Nah, saya bilang, "Itu kak udah kesakitan nih kak. Udah gini aja, kamu bawa aja ke rumah sakit yang saya tunjuk, dari rumah sakit pemerintah di Jakarta Pusat sana. Bawa ke sana. Nanti kakak susul." "Terus gimana kak?" "Udah nih, saya beri uang berapa untuk ongkos dan mungkin untuk awal masuk supaya tidak dipersulit di rumah sakit. Saya beri ongkos dan uang. Sana nanti kakak susul. Kamu punya HP kan?" "Punya kak." Saya kasih nomor. "Udah ke sana aja. Nanti kalau apa hubungi, atau nanti kakak pagi-pagi pasti ke sana. Kamu urus aja duluan." Urus duluan. Saya mandi lalu bangunkan anak-anak, siap-siap mereka yang mau sekolah. Setelah mereka siap, karena saya ingin melihat si Agus ini, setelah jam 6-an saya udah pergi dari rumah menyusul si Agus dan ke rumah sakit. Ya saya inisial aja namanya Agus ya, supaya gampang. Sampai rumah sakit itu saya
cari-cari mana dia. Ternyata ada di UGD. Di UGD sedang diterima di ya walaupun masih sebenarnya ditanya-tanya kan. Tanya-tanya identitas atau apa. Bingung dia karena tidak punya identitas. Namanya hidup menggelandang di jalan dan ketemu dengan perempuan ini juga ya ketemu di situ aja, lalu mereka berkumpul akhirnya menghasilkan nih. Jadi itu akhirnya udah saya coba urus di rumah sakit itu gimana caranya bisa masuk ke persalinan dulu lah ya, kalau keluar uang sedikit nggak apa-apa lah, nanti urusan belakangan, administrasi urusan belakangan nanti gimana caranya. Lalu setelah proses akhirnya dibawa ke persalinan. Nyata nggak lama, berapa sekitar jam 10-an lah, nyata istrinya itu, perempuan ini bukan istri juga ya, perempuan ini udah melahirkan nih. Lalu saya dengan si Agus yang ada di luar dipanggil oleh perawatnya, Pak ini udah melahirkan yang namanya si ini, anaknya perempuan. Ya udah, fotonya ya seperti ini gambar kedua orang itu. Dia pernah ada dirawat lah di rumah sakit sana. 3 hari di rumah sakit, untung ya, selalu ada keberuntungan. Lahir dengan normal, tidak ada sesar-sesaran, tidak apa, lahir begitu aja gitu. Mudah lahirnya lah. Lalu di rumah sakit itu mulailah ketika mau keluar dimintai administrasinya kan, mulai namanya masuk rumah sakit. Lalu saya coba menghadap ke bagian medis sosial medis ya di rumah sakit. Saya bilang, saya minta tolong, orang ini sebenarnya gelandangan, saya mencoba menolongnya ketika mau melahirkan, tapi ketika saya lihat biaya lumayan masuk rumah sakit, saya tidak bisa memenuhi biaya ini. Lalu gimana prosesnya supaya ini bisa gampang lah, karena rumah sakit pemerintah tidak memerlukan biaya banyak. Ya udah, Bapak ngurus aja dengan minta keringanan, minta surat pernyataan dari RT RW. Lah, anak ini bukan keluarga saya, nggak jelas tinggal-tinggalnya, nggak mungkin ada surat RT RW-nya. Pihak rumah sakit bilang, udah Bapak coba aja pakai surat dari Bapak, ngurus dari RT RW dari tempat Bapak. Wah, nggak anjing, mana mungkin bisa. Tapi ya udah, saya ikutin aja. Saya pulang ke rumah, saya minta surat RT RW. Kebetulan dari situ tahu lah saya ngurusin anak seperti itu. Memberikan surat, ya. Sore saya kesana lagi, lalu saya berikan surat itu ke bagian pembayaran. Saya bilang dari sosial medis, saya ceritakan kasus anak ini, lalu saya berikan pada surat dari RT RW saya. Rumah sakit ketawa yang bagian administrasi. Bapak bukan keluarganya, ngapain surat ini dipakai buat ini? Kan bukan keluarga Bapak, yang nggak bisa lah Pak dipakai ini. Nah, saya udah bilang ke bagian sosial medis, tapi dibilangnya suruh pakai ini. Jadi ini gimana nih? Ya bilang aja Pak, saudara kami bahwa ini nggak bisa ke sini, ke ini menerima surat ini sebagai keringanan karena bukan keluarga Bapak. Oh ya udah kalau gitu. Lalu saya ke rumah sakit, ke bagian medis, saya bilang, Pak ini nggak bisa ditolak di bagian administrasi, karena emang bukan, saya juga ngerti pasti bukan jalurnya, Bapak lagi nyuruh nggak aja saya. Wah terus gimana gini? Saya tahu sebenarnya ada jalur yang bisa membebaskan anak ini. Ketika saya bilang, Pak di sini kan ada jalur OT Pak. Kaget nih, terus saya tahu. Oh Bapak tahu lah Pak. Udah Pak bisa rekomendasi OT aja lah. Saya mau debat aja dulu. Hanya diberikan surat
jalur OT, surat OT itu. OT itu adalah surat orang terlantar. Orang terlantar biasanya di rumah sakit itu ada surat seperti itu, pembebasan. Tapi juga biasanya nanti malah diberi apa, dari rumah sakit diberi surat untuk ongkos untuk kembali ke tempatnya gitu, supaya dia kembali ke tempat di mana dia tinggal, asalnya daerah mana, yang dari luar Jakarta itu, karena dia berasal dari Jawa Barat sana ujung. Pasti akan diberi ongkos ya, seperti untuk jalur ke sana gitu, bisa jadi ongkos kereta atau bis. Ini udah saya bagian dapat surat itu dari rumah sakit, saya bagian administrasi, bebas lah ngurus anak ini. Di sana juga dipertanyakan sebelum dikeluar di sel medis anak ini, gimana kamu maunya kemana pulang? Kamu pulang ke daerah Pak, terus saya mampir ke tempat kakak ini dulu. Oh ya udah, ke rumah sakit silakan. Lumayan dia berobat, akhirnya keluar gratis, malah diberi ongkos. Ya udah, saya keluar, saya hanya melindungi bayi itu di rumah sakit ya. Biasanya kalau misalnya anak-anak begini, kalau misalnya nekat dia nggak punya, dia pergi itu aja bayinya ditinggalkan. Kita nggak tahu bayi itu gimana. Ada jalur-jalur, biasanya jalur yang buat bayi-bayi ini nanti akhirnya hilang gitu juga di rumah sakit. Banyak siluman-siluman juga yang menghilangkan bayi-bayi di rumah sakit karena ditinggalkan orang tuanya. Dan ya udah, bawa si Agus ini dengan perempuannya ya bersama saya naik bajai pulang ke rumah tempat tinggallah dia berapa lama di tempat saya ini. 2 minggu kemudian udah nggak betah nih yang perempuannya, karena dengan ada aturan-aturan nih, itu gabung dengan anak yang lain, dia punya bayi gitu. Saya coba, udah kalau misalnya kamu gimana, rencananya mau gimana? Saya mau pulang ke orang tua saya artinya, di kota C di sana. Benar kamu mau pulang? Awas kamu sedang ada di jalan dengan bayi ini. Enggak, benar Kak, saya mau pulang. Nah, saya emang ada di jalan juga, saya nggak di kota sini. Gus, gimana Gus? Tahu nih Kak, saya pengennya bayinya titipin aja. Kamu mau titipin nggak punya tanggung jawab kamu. Tapi itu gimana? Perempuan kamu minta maunya dipulang sana. Tanggung jawab nggak kamu? Bisa tanggung jawab? Saya ngomong gini karena nggak tahu juga ya. Orang anak 15 tahun, 16 tahun, udah punya anak, bayang anak laki dengan perempuan yang dewasa sekitar 20 tahun ke atas. Ya udah, kalau mau pulang gitu ya udah, saya antar aja mereka setelah 2 minggu ya di tempat kita. Saya beri perlengkapan untuk bayinya itu, supaya selimut apa gitu, supaya terlindungi lah. Naiklah kereta gitu. Naikin kereta menuju ke sana. Ya kan dia juga udah diberi ongkos waktu itu kan. Saya bilang simpan ongkos uangnya, suatu saat mungkin dipakai. Kalau buat kebutuhan selama di sini bisa saya tanggung kamu. Ya udah, jadi mereka pulang. Saya antar ke stasiun Jatinegara, terus mereka pulang. Terus setahun kemudian saya sedang berada di jalan nengok anak di stasiun Jatinegara. Saya lihat ada si Agus di sana. Kamu muncul lagi ada di sini. Mana anak sama perempuan kamu kemarin, anakmu itu dengan perempuan kemarin kemana? Ada di kota C Kak. Nah, kamu di mana? Ya saya disuruh pergi, saya pisah Kak. Wah, dasar anak-anak di jalan, ada-ada aja. Terus kamu gak balik lagi sana? Enggak Kak, dia kembali sama orang tuanya. Terus saya juga nggak lama saya disuruh pergi. Oh ya, gitulah kehidupan di jalan. Nah, akhirnya udah. Terus kamu kelanjutnya gimana? Gini Kak, saya nyapu-nyapu di kereta. Nggak minat, pengen sekolah lagi. Enggak Kak, udah nggak pikiran mau sekolah. Oh ya udah, kalau hidup kamu gitu. Tapi ya yang benar lah, jangan jadi besar nama jadi kriminal kamu nantinya.
Enggak kak, saya mau coba cari kerjaan juga nanti. Ya udah, itulah eh, tentang kehidupan di jalan. Sekian cerita saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk sebagai inspirasi buat teman-teman untuk membantu orang. Terima kasih. Wassalam.